Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artati Rahmawati dari kelas 10 AKL ingin mengerjakan remedial informatika. Dan hari ini saya mendapat tugas remedialnya yaitu mengerjakan soal esai yang ada di PAT kemarin. Nomor 1, soalnya itu Anda adalah seorang administrator jaringan di salah satu perusahaan jasa pemasangan instalasi jaringan. Atasan proyek Anda meminta Anda untuk menghitung subnetting, jumlah host, blok subnet, serta IP tables dari IP address 192.168.20.0 per 26 tersebut. Nah, saya sudah menjawab di sini dan saya akan menjelaskan. Jadi, soal yang disuruh dihitung itu kita salin dulu di sini dan karena di sini ada 26, karena di sini ada 26, jadi kita harus membuat angka 1 ini sebanyak 26. Nah, angka 1 ini dari baris sini ke sini itu berjumlah 8 ya, 8 angka. Jadi kita buat ini satunya ada 8, 8, 8. Kalau begini kan jadinya 24 kan, karena 8 dikali 3 itu 24. Tinggal kita tambah 2 saja di bagian sini, akan berjumlah 26. Nah, sisanya itu ada 6 yang kosong, nah itu kita tinggal isi pakai angka 0 aja, berjumlah 6. Karena setiap baris ini itu berjumlah 8. Nah, X-nya itu berjumlah 2 karena dari data di sini, angka satunya itu hanya ada 2 dan Y-nya itu 6 karena angka 0-nya ada 6. Nah, kita ubah data ini ke dalam subnet mask. Nah, subnet masknya itu di sini ada 255, 255, 255 dan di sini 192. Ini 192 didapat karena dari sini ada 128 ditambah 64. Nah, kita mendapatkan 192. Nah, cara menghitung jumlah subnetnya, sini 2x sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 kelompok. Ada jumlah subnetnya ada 4. Nah, jumlah hostnya 2y dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 64 dikurang 2, 62 host. Nah, blok subnetnya itu ada 256 dikurang 192 karena di data terakhir ini angkanya 192 ya. Jadi dikurang 192 sama dengan 64. Nah, ini tuh ada 4 dikarenakan jumlah subnetnya itu ada 4 kelompok. Jadi di sini hanya ada 4. Jadi ini tuh adalah penjumlahan dari 64. 0 ditambah 64, 64 ditambah 64, tambah 64 lagi gitu kan. Nah, kalau kita hitung lagi ditambah 64 itu lagi itu berjumlah 256. Kita sekarang tinggal menghitung IP table-nya. IP table-nya pertama itu ada network IP, host awal, host akhir, dan broadcast IP. Nah, network IP-nya itu kita bikin 4 kolom ya di sini karena hanya ada jumlah subnet itu hanya ada 4 kelompok. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari data ini tuh network IP-nya itu kita ambil dari sini nih. Kita pertama tulis dulu 192.168.20 karena kita ngikutin dari angka sini. Nah, yang diubah itu hanya data terakhir saja yang ini nih. Angka 0 ini kita ubah. Jadi network IP yang pertama itu ada 0, ya kan? Dan ini 192.168.20.64 karena di sini ada 4 dan seterusnya mengikuti data yang ada di sini. Nah, kita bisa menghasilkan broadcast IP itu karena network IP yang ada di sebelah sini 64 dikurang 1. Nah, hasilnya itu kan 63. Jadi kita taruh di sini 63 dan seterusnya gitu. Ini itu hasil pengurangan dari ini dikurang 1. Ini hasilnya itu dari sini dikurang 1 dan ini hasilnya itu kalau misalnya ini ditambah 64 lagi kan hasilnya 256. Nah, 256 dikurang 1 hasilnya 255 dan seterusnya seperti itu. Nah, cara kita mendapatkan host awal yaitu dari network IP ditambah 1. Jadi 0 ditambah 1, 64 ditambah 1, 128 ditambah 1, terus 1 ya pokoknya ditambah 1 lagi, ditambah 1. Nah, kalau kita ingin mencari host akhirnya, itu tinggal broadcast IP dikurang 1, broadcast IP dikurang 1 kayak 63 dikurang 1, 158 dikurang 1 dan seterusnya. Saya akan membahas soal nomor 2. Soalnya yaitu mengapa komputer atau PC harus dilakukan perawatan secara berkala. Jawabannya, komputer atau PC harus dilakukan perawatan secara berkala karena akan mengurangi beberapa permasalahan seperti crash system, kehilangan data, bahkan sampai kerusakan komponen sistem komputer. Dengan kita melakukan perawatan secara berkala, membuat laptop kita berumur lebih panjang. Nah, hal ini juga membuat komputer bekerja secara optimal dan lancar. Sekarang saya akan membahas soal nomor 3. Soalnya yaitu sebutkan pembagian kelas IP address. Nah, pembagian kelas IP address itu ada 3, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Jadi, kelas A itu menggunakan jaringan WAN. IP address bagian pertamanya itu 0 sampai 127. Network ID-nya pada satu bagian pertama. Nah, subnet masknya 255.0.0.0. Contohnya itu seperti 8.254.129.11. Nah, pada kelas B jaringannya itu menggunakan jaringan MAN. IP address bagian pertamanya sekitar 128 sampai 191. Nah, network ID-nya itu pada dua bagian pertamanya. Subnet masknya 255.255.0.0. Contohnya 128.255.29.7.
Pada kelas C, menggunakan jaringan LAN. Nah, IP address bagian pertamanya sekitar 192 sampai 223. Nah, network ID-nya itu 3 bagian pertamanya. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Contohnya 192.168.1.10. Pada kelas D, dia itu digunakan untuk keperluan multicasting. IP address-nya itu dari 224 sampai 247. Nah, ini di kelas D ini tidak ada network ID dan host ID. Yang di kelas E, ini tuh biasa digunakan untuk keperluan umum saja. Nah, IP address-nya itu pada bagian pertama itu 248 sampai 255. Akan menjawab nomor 4. Sebutkan dan jelaskan pembagian klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Oke. Saya sudah menjawab di sini. Jadi ada low speed network, itu memiliki kecepatan kurang dari 1 Mbps. Yang kedua ada medium speed network, kecepatannya itu hanya berkisar 1 sampai 20 Mbps saja. Nah, yang ketiga ada high speed network, kecepatannya lebih dari 20 Mbps. Yang terakhir ada super high speed network, kecepatannya itu bisa mencapai 10 Gbps. Ini ada soal nomor 5. Soalnya yaitu sebutkan dan jelaskan pembagian klasifikasi jaringan berdasarkan area. Jadi ada 4: PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN itu adalah personal area network. Nah, transmisi datanya hanya antara perangkat pribadi saja. Nah, LAN itu local area network. Itu hanya untuk cakupan wilayah yang kecil. Nah, yang ketiga ada MAN, artinya metropolitan area network. Nah, ini tuh hanya dapat digunakan pada luar area mencakup 10 sampai 50 km saja. Yang keempat ada WAN, wide area network. Nah, wide area network ini mencakup wilayah yang sangat luas karena dapat menjangkau hingga seluruh negara maupun dunia. Video remedial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.